Baik pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Lensa Marga Nusantara. Demo ratusan buruh IKSG atau PT Industri Kemasan Semen Gresik yang menuntut kenaikan uang makan dan tunjangan yang layak. Ratusan buruh ini menggelar demo di jalur Pantura, yakni jalur utama pantai utara yang menghubungkan lintas kota lintas provinsi, yakni yang berada di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022. Massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau yang disingkat FSPMI Kabupaten Tuban menutup serta memblokade yakni jalur akses utama lintas provinsi, yakni di jalur Pantura yang berada di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sehingga aktivitas demo ini sempat membuat kemacetan panjang. Para buruh berorasi menyampaikan tuntutannya, yakni salah satunya dengan tuntutan terkait masalah kenaikan uang makan serta tunjangan yang layak. Duraji, Ketua Konsulat Cabang FSPMI Tuban, mengatakan menyikapi peralihan vendor baru yakni PT Swabina Gatra yang mendapatkan pekerjaan dari IKSG Pabrik Tuban per tanggal 1 Januari tahun 2022. PT Swabina Gatra diduga mempersulit pekerja existing untuk melakukan aktivitas kerja sebagaimana mestinya. Para buruh menilai IKSG sebagai pemberi kerja bersikap acuh atas komitmen yang sebelumnya telah dibahas secara bersama-sama antara PT IKSG, PT Varia Usaha Fabrikasi selaku vendor lama, serta perwakilan pekerja untuk menyampaikan pengajuan kenaikan uang makan dan tunjangan pokok kepada para peserta tender. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan. Kami menilai bahwa perusahaan IKSG abai terhadap nasib pekerjanya yang mayoritas warga ring 1, yakni dari Desa Socorejo, Temaji, dan Karangasem. Terbukti dengan intervensi IKSG yang memaksa salah satu vendornya, yakni PT Varia Usaha Fabrikasi, agar menganulir kenaikan uang makan pekerjanya. Atas dasar tersebut, tuntutan para buruh pertama, yakni mengecam perusahaan yang melarang pekerjanya melakukan aktivitas kerja, sama halnya menghalang-halangi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada mobil siaga, mobil darurat yang mau lewat dan kita kasih. Bisa pemirsa saksikan. Nah, ini para buruh melaksanakan aksi blokade atau penutupan jalur utama Pantura, yakni tepatnya ini di perempatan pelabuhan. Nah, ini di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada siang hari tadi pemirsa. Kita harus memperjuangkan apa yang menjadi izin prinsip dan apa yang menjadi. Sebelumnya para buruh ini juga melakukan aksi demo, yakni di depan kantor IKSG. Nah, ini merupakan demo lanjutan atas kegiatan demo sebelumnya pemirsa. Mereka tidak bisa memberikan kontribusi kepada rakyat, khususnya rakyat. Menurut sumber yang kami dapatkan di lapangan, sudah menjadi hukum kebiasaan meskipun berganti vendor, pekerja masih dapat melaksanakan aktivitas kerjanya di area pabrik meskipun belum ada surat kontrak kerjanya. Kelengkapan
berkas administrasi yang diminta perusahaan mencantumkan batas akhir penyerahan berkas sebagai syarat administrasi, yakni tanggal 4 Januari merupakan sebuah kesengajaan bahwa pekerja tidak diperkenankan melakukan aktivitas kerja dari tanggal 1 hingga tanggal 3 Januari. Pelarangan bagi para pekerja untuk memasuki area kerja menimbulkan dampak secara psikologis bagi para pekerja. Buruh menuntut IKSG untuk menetapkan sistem istirahat harian sesuai schedule lama. Setiap pekerja berhak atas istirahat antara jam kerja dalam sehari, paling sedikit setengah jam setelah bekerja 4 jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja, yakni sesuai dengan pasal 79 ayat 2 huruf A Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 junto Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Tuntutan ketiga para buruh IKSG untuk memenuhi tuntutan kesejahteraan pekerja berupa kenaikan uang makan dan tunjangan pokok, bahwa objek pekerjaan yang dilaksanakan pekerja outsourcing tidak seharusnya dibuat dengan perjanjian kerja waktu tertentu, mengingat objek pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan inti di perusahaan IKSG, yakni produksi sak semen. Duraji menambahkan bahwa objek pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja outsourcing sama halnya juga dilakukan pekerja organik atau pekerja IKSG dengan status hubungan kerja PWKTT. Tentunya tuntutan kenaikan uang makan sebesar Rp12.000 dari yang semula Rp10.500 dan tunjangan pokok dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 merupakan hal yang wajar dan sepatutnya dipenuhi oleh perusahaan. Sudah ada yang mengamankan. Bisa pemirsa saksikan, ini adalah upaya mediasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian bersama Bapak Kepala Desa, yakni Bapak Kepala Desa Socorjo, Bapak Arif. Nah, beliaunya terjun langsung bersama jajaran kepolisian untuk menertibkan acara dan menghimbau kepada seluruh peserta aksi demo ini untuk segera mengakhiri, yakni kegiatan demo, dengan tujuan supaya arus lalu lintas bisa berjalan normal kembali pemirsa. Nah, ini arus lalu lintas sudah mulai berjalan pemirsa. Sekian breaking news untuk edisi hari ini. Koresponden Lensa Marga Nusantara melaporkan.